Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa kembali di hari ini. Saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini sehingga firman Allah menjadi berkat bagi kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Amsal pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Amsal 14 ayat 26 sampai 35, secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-27. Firman Allah berkata demikian, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang mengajar kita bahwa takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut Tuhan sumber kehidupan. Hal ini sangat jelas dalam ayat 27 tadi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan berarti sama dengan mata airnya kehidupan. Sehingga takut akan Tuhan bisa juga disebut sebagai mata airnya suatu kehidupan. Kalau kita bicara sumber berarti semuanya berasal dari situ. Jadi takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Kalau takut Tuhan adalah sumber kehidupan berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan berusaha supaya kita masuk dalam bilangan, masuk kategori orang yang takut akan Tuhan. Karena takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Lalu pertanyaannya adalah kenapa takut Tuhan adalah sumber kehidupan? Apa alasannya? Mengapa takut Tuhan adalah mata airnya suatu kehidupan? Dalam ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kenapa ada ketentraman yang besar? Karena ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di sini kita melihat bahwa alasan pertama kenapa takut Tuhan sumber kehidupan, karena dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ada ketenangan yang besar. Itu hanya bisa diperoleh, didapati oleh orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dia mengalami apa yang namanya kenyamanan, apa yang namanya ketentraman yang besar. Karena dia percaya ada providensia Allah, ada perlindungan Tuhan yang khusus, yang spesial bagi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan diperjelas dalam ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam ketentraman yang besar pasti ada hati yang tenang. Dan firman Allah berkata hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itulah pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita terus belajar, untuk kita terus berdaya upaya menjadi orang yang takut Tuhan. Karena takut Tuhan itu sumber kehidupan. Di dalamnya akan ada ketentraman ataupun kenyamanan yang besar. Seringkali hidup kita penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi sebagai umat kalau kita takut Tuhan, kita akan mengalami apa yang namanya ketenangan, apa yang namanya ketentraman itu. Karena kita mengalami apa yang namanya pertolongan ataupun perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa takut Tuhan sumber kehidupan. Ayat 31, Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Di sini kita melihat bahwa takut Tuhan sumber kehidupan karena dalam takut akan Tuhan akan ada belas kasihan.
Kalau orang takut Tuhan, di situ akan keluar hati yang penuh belas kasihan kepada orang lain, termasuk orang miskin. Tapi orang yang takut Tuhan seringkali tidak berbelas kasihan. Tapi kalau saudara dan saya takut Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan menaruh belas kasihan kepada orang miskin dan tidak sebaliknya menindas orang yang lemah. Karena firman Allah berkata, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Dalam hal ini memuliakan Tuhan. Kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Dan belas kasihan itu hanya muncul dari hati yang takut Tuhan. Makanya takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Dari situlah mengalir cinta kasih kepada sesama. Dari situlah mengalir belas kasihan kepada sesama kita, siapapun dia dan apapun dia. Itu hanya bisa keluar dari hati orang yang takut Tuhan. Tapi kalau orang tidak takut Tuhan, maka dia akan menindas orang yang lemah. Dia akan menindas orang yang miskin. Tidak ada belas kasihan kepada orang lain. Jadi inilah pentingnya kita menjadi orang yang takut Tuhan. Karena takut Tuhan itu sumber kehidupan. Di dalam takut Tuhan akan ada belas kasihan. Akan ada kasih sayang kepada sesama kita. Dan ketika kita berbelas kasihan kepada orang miskin, itu memuliakan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita selalu belajar untuk menaruh belas kasihan kepada orang lain, kepada sesama kita, untuk bisa membantu mereka, menolong mereka, karena kita percaya apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menanam kebahagiaan, pasti kita akan menuai kebahagiaan juga. Yang ketiga, kenapa takut Tuhan itu sumber kehidupan? Dalam ayat 32 sampai 34. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Di situ ada kata orang benar. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kenapa takut Tuhan itu sumber kehidupan? Karena dalam takut akan Tuhan ada kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Ada kerinduan untuk kita menjadi orang benar. Itu hanya bisa keluar dari hati yang takut Tuhan. Makanya takut Tuhan disebut sumber kehidupan, karena dari situlah mengalir kerinduan kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman, hidup benar di mata Tuhan. Itu hanya bisa keluar dari hati yang takut Tuhan. Makanya takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi ketika saudara dan saya memiliki hati yang takut Tuhan, maka saya percaya di situ dengan sendirinya akan mengalir. Akan ada kerinduan. Untuk saya mau hidup benar, untuk saya mau hidup dalam kebenaran, untuk saya mau hidup sesuai dengan firman, untuk saya mau hidup berkenan kepada Tuhan, itu hanya bisa lahir dari hati yang takut Tuhan. Tapi kalau orang tidak takut Tuhan, tidak mungkin di situ mengalir kerinduan untuk hidup benar. Tidak mungkin ada kerinduan di situ untuk melakukan kebenaran. Padahal firman Allah berkata kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kalau ingin kita mengangkat harkat dan martabat bangsa kita, kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat diri kita, kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau ingin mengangkat harkat dan martabat daerah kita, suku kita, maka tidak ada jalan lain kecuali saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Tapi kerinduan untuk hidup dalam kebenaran itu hanya bisa lahir keluar dari hati yang takut Tuhan. Makanya takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami takut Tuhan sumber kehidupan. Tuhan tolong kami, supaya kami memiliki kerinduan, berusaha untuk kami menjadi orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan, karena takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar.
Di dalam takut akan Tuhan akan ada belas kasihan kepada sesama. Dalam takut akan Tuhan ada kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umatmu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan bagi mereka. Hamba berdoa menyerahkan secara khusus untuk umatmu yang saat ini dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit apapun yang mereka derita. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.